Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba membahas atau mengulang yang kemarin ya. Latihannya mungkin saya tambahkan satu tabel lagi dan keterangannya ada sedikit penambahan. Jadi ada dan di sini ya. Beda sedikit dengan yang kemarin. Tapi secara prinsip itu semua hampir sama. Nah, kita lihat dulu fungsi yang ada yang kemarin. Ini ada fungsi if, fungsi lookup, max, min, average. Mungkin nanti akan ditambah lagi satu itu n dan or. N dan or. Nah, fungsi if itu ada tiga bagian. Bagian satu dipisah dengan titik koma, bagian dua dipisah dengan titik koma juga. Dan ingat kemarin saya sudah pernah sampaikan kalau di sini bentuknya adalah settingnya uang kertas dan uang logam, kemungkinan besar sudah dalam format atau settingan Indonesia. Ya, kalau settingan Indonesia pemisahnya menggunakan titik koma. Titik koma. Tetapi kalau di sini masih dolar, berarti itu settingan komputernya atau laptopnya masih Amerika. Ini tidak bisa dengan titik koma, pasti akan jadi masalah. Pemisahnya adalah koma. Begitupun penulisan bulan. Kalau Indonesia itu OKT, tapi kalau dia settingannya masih Amerika, ini OCT. Hati-hati seperti itu ya. Jadi nanti kondisinya terlihat kok ketika kita entry, kalau dia rapatnya ke sebelah kiri, itu kemungkinan salah penulisan tanggalnya. Kalau dia begitu kita tulis rapatnya di sebelah kanan, kemungkinan sudah benar ya, penulisan tanggalnya. Begitupun angka. Kalau misalkan angka 123 tapi posisinya ada di kiri, itu kemungkinan besar teks bukan angka. Tapi kalau angka ada posisi di kiri ya. Nah, lookup ini fungsinya adalah eh, apa namanya? Selalu menggunakan tabel bantu. Jadi kalau ada tabel bantu, itu pasti kita akan menggunakan fungsi lookup. Terlepas nanti fungsinya apakah hlookup, apakah vlookup. Nah, kalau contoh soal ini, ya, ini adalah tabel utama, ini adalah tabel bantu. Ya, tabel bantu. Nah, itu berarti kita akan menggunakan fungsi lookup. Apa yang membedakan fungsi lookup dan hlookup? Fungsi lookup, penambahan data barunya adalah untuk vlookup itu adalah ke bawah. Sementara untuk lookup penambahan datanya adalah ke kanan. Nah, sekarang kalau kita lihat yang menjadi lookup value mana? Yang menjadi lookup value itu adalah yang ada di tabel utama juga ada di tabel bantu. Berarti ini nomor kamar. Nah, kalau kita menambah kamar, misalkan kita punya kamar 501, berarti itu adalah pengisiannya di sini 501 misalnya. Dan seterusnya ke bawah. Nah, berarti kalau penambahan ke bawah kita menggunakan VLOOKUP ya. Jadi sekarang ini tabel bantunya adalah VLOOKUP. Nah, VLOOKUP atau lookup value ini kita pakai yang VLOOKUP itu ada 4 bagian minimal. 1, 2, 3, 4. Untuk bagian lookup value, yang pertama itu lookup value, yang kedua ada range table. Range table itu mana? Range table itu adalah tabel bantu ini. Jadi di bloknya itu adalah range table. Kolom number berarti kolom keberapa? Ke-1, kedua, ketiga kah? Dan seterusnya kalau tabelnya banyak. Itu fungsi VLOOKUP
Ya, berbeda dengan lookup, bedanya hanya di sini saja. Di row table itu yang baris yang dilihat, kalau untuk VLOOKUP adalah kolom yang dilihat. Ya, kalau di if tadi itu adalah ini yang sel yang diuji. Kalau sel yang diuji itu benar, perintah di sini yang dilakukan. Kalau pengujiannya salah, perintah di sini yang dilakukan. Min, max, average itu adalah untuk mencari max, mencari nilai tertinggi dari satu blok atau satu bagian, dari satu kolom atau satu baris ya. Min itu mencari nilai terendah, average mencari nilai rata-rata dari satu kolom atau satu field ya. Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan di soal. Ya. Untuk and dan or sendiri itu adalah untuk melihat apakah dia sama-sama memenuhi syaratnya. Yang kedua kalau or itu atau selain ya. Jadi kalau mungkin kalian pernah lihat aritmatika itu logiknya, misalkan jika kondisi benar, ya ini kondisi satu, kondisi satu, ini kondisi dua, dan dua. Kalau kondisi satu benar, kondisi dua benar, hasilnya adalah apa? Benar. Kalau ini dan ya, dan atau and. Kalau kondisinya salah, satu salah, kedua benar, hasilnya adalah salah. Benar, salah, hasilnya adalah salah. Salah, salah, hasilnya adalah salah. Nah, berbeda dengan or. Or atau ya, kalau kondisi satunya benar, kondisi satu benar, kondisi dua benar, hasilnya adalah benar. Kondisi satu salah, kondisi dua benar, hasilnya adalah benar. Kondisi satu benar, kondisi dua salah, hasilnya adalah benar. Kondisi salah satu salah, kondisi dua salah, hasilnya salah. Jadi kalau or ya, or itu salah satu kondisinya adalah benar, salah satu benar, hasilnya pasti benar. Ya, salah satu benar. Kebalikan dari n. N itu salah satu salah, hasilnya akan salah. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita coba mencari. Yang pertama perintahnya adalah lama inap adalah tanggal keluar di tanggal kurangi tanggal masuk. Jangan lupa kalau kita menggunakan fungsi menulis sama dengan ya, klik sel tersebut ya, dikurangin tanggal keluar, dikurangin sel tanggal masuk. Saran saya nanti ketika kalian melakukan atau fungsi-fungsi menerapkan fungsi-fungsinya di sini, lebih baik jangan di copy. Kecuali kalau ujian baru di copy. Tapi kalau untuk latihan seperti ini sebaiknya enggak. Supaya apa? Supaya kalian paham benar mengambil datanya itu dari mana. Kalau dengan berulang-berulang itu kalian akan. Tapi kalau cukup sekali terus kalian tidak ulang itu pasti akan lupa. Ya. Selanjutnya mencari tipe kamar. Tipe kamar itu dari mana? Harga kamar. Ya. Tipe kamar dulu mungkin. Tipe kamarnya itu adalah kalau kita lihat di sini menggunakan tabel bantu. Ini ya tipe kamar. Nah, berarti kita kalau tabel bantu kita menggunakan lookup. Tadi sudah kita sepakati kalau ngisinya ke bawah adalah VLOOKUP. Jadi kita akan menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, lookup value kan yang pertama, lookup value titik koma
Jadi pemisahnya titik koma kan. Range tabelnya mana? Range tabelnya adalah ini, kita blok. Nah, ini kolom keberapa? Kita mau ambil tipe kamar. Tipe kamar itu adalah kolom ke, jangan ngelihat ini ya, tapi ngelihat dalam blok ini hitungannya 1, 2, 3. Berarti tipe kamar itu adalah kolom ke 1, ke 2, ke 3. Kita isi 3, titik koma, 0. Belum tutup. Tipe 101 itu adalah standar. Benar? Kalau saya masukkan 303 harusnya deluxe, 404 adalah suite. Kita coba ya. 303. Benar? 404 adalah suite harusnya. Berarti sudah benar ya. Sudah kita uji benar. Selanjutnya kita mencari harga kamar. Harga kamar dari mana? Harga kamar ini. Sama seperti tadi berarti ya. Berarti sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya ini titik koma. Range tabelnya mana? Range tabel. Kolom ke berapa? Kita akan mencari harga kamar. Harga kamar adalah kolom ke 1, ke 2. Berarti kita isi 2, titik koma 0. 15.000. Harga kamar. Ya, sudah masuk. Selanjutnya biaya adalah lama inap dikali harga. Sama seperti tadi, berarti ini harga kamar dikalikan lama inap sama dengan lama inap gitu ya, dikali dengan harga kamar. Sudah dapat. Nah, sekarang berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin itu diskon diberikan 10% jika lama inap lebih dari 3 hari. Berarti kalau dia lebih dari 3 hari, kamarnya terserah kamar apa aja, dia tetap kena diskon. Kalau hari ini, dia yang lebih dari 3 hari, dan tipe kamarnya deluxe. Kita lihat, deluxe 1. Ini 2, berarti nggak dapat ya. Deluxe 5, nah ini berarti dapat. Deluxe 5 dapat. Berarti cuma ini dan ini. Ya, karena dia harus lebih dari 3 hari dan tipenya deluxe. 3 hari berarti 3 itu tidak termasuk. Kecuali kalau lebih 3 hari, lebih sama dengan 3 hari baru itu 3. Ya. Coba cek diskon. Diskonnya itu kalau kemarin kita langsung fungsi if aja. If sama dengan if dalam kurung diuji ya, lama inap ini apakah lebih dari 3 hari? Kalau iya berarti 10% dikalikan harga kamar. Ya, yang kemarin. Kalau ini harus diuji dua-duanya. Jadi satu lebih dari 3 hari dan tipe kamarnya dari deluxe. Nah, berarti kita menggunakan sama dengan menggunakan dan berarti kita menggunakan n, fungsi n. Jadi kita akan menggunakan fungsi n itu. Nah, fungsi n. Jadi fungsi n itu setiap bagiannya bisa lebih dari satu ya. Diuji terus. Bagian 1, bagian 2, bagian 3 memenuhi syarat nggak? Tadi ingat kita bicara tadi di sini bahwa kalau n salah satu salah, dia salah. Berbeda dengan or. Or itu salah satu benar, dia pasti benar. Ya. Sekarang kita lihat ya. Lebih dari 3 hari dan tipe kamar deluxe. Diskon sama dengan ya. Jika if kan gunakan n. N itu tadi logical 1, logical 2. Jadi dites dulu yang pertama benar nggak, tes kedua benar nggak. Nah kalau dua-duanya benar dia benar kalau n, tapi salah satu salah dia salah. Kita tes apakah lama inap, ini yang tes yang pertama ya, lama inap lebih dari 3
Ya. Yang kedua, apakah tipe kamar sama dengan deluxe? Ya. Jadi kalau kita lihat ini, lebih dari 3 dan tipe kamar deluxe. Kurung tutup, jangan lupa. N-nya selesai, if-nya baru bagian ke 1. Karena if itu ada bagian 3, ada 3 bagian. Satu lagi, jika kondisi benar, jika kondisi salah. Sekarang, jika kondisinya benar, jadi dua-duanya terpenuhi, berarti diskonnya 10%. Ya, berarti 10% dikali biaya. Biaya itu ada di I5. I5. Ini I potong. Jika tidak, nggak dapat apa-apa. 0. Ya, 0 kan? Sekarang kita coba uji yang ke bawahnya. Nah, ini yang cuma dapat diskon 10%. Ya, karena dia lebih dari 3 dan tipe kamarnya deluxe. Kalau ini deluxe, tapi nggak lebih dari 3, di bawah 3. Bahkan 3 aja nggak, berarti dia nggak dapat. Nah ya, ini jumlah adalah biaya dikurang diskon. Tinggal berarti sama dengan biayanya dikurang dengan nah, seperti itu. Ya, jadi tadi saya bilang if itu ada 3 bagian, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Bagian 1 adalah pengujian. Nah, tadi ada kombinasi dengan N. Kalau benar perintahnya ini, kalau salah perintahnya di sini. Ya, seperti itu. Min, max, spreads itu mencari nilai tertinggi aja. Jadi kalau misalkan nanti kita mau cari nilai tertinggi pembayaran, kita lihat dari jumlah aja, berarti min. Ya, mencari nilai tertinggi misalkan, berarti max. Ya, max. Dari mana? Dari kita mau lihat pembayaran tertinggi tamu misalkan. Ya, berarti max. Jadi sama dengan, saya ulangnya sama dengan max kurung buka blok aja dari sini sampai sini. Jadi atau kurung tutup jangan lupa. Ini pembayaran tertinggi. Sekarang pembayaran terendah pakai fungsi min. Berapa pembayaran terendah? 150.000. Rata-ratanya bisa pakai average. Hmm. Rata-rata pembayaran segini. Seperti itu ya. Jadi sintak yang ini benar-benar harus kalian pahami. Karena nanti ini ada kombinasi ya. Dalam if ada if lagi, bisa sampai beberapa if. Atau kombinasi antara lookup dan if. Ini yang sebenarnya yang paling banyak agak sulit untuk dimengerti ya. Jadi nilai kalian tuh bisa jatuh itu dari fungsi-fungsi seperti ini. Tetapi kalau kalian menguasai fungsi-fungsi ini, kerjaan kalian akan lebih cepat. Itu tentunya nanti akan menjadi nilai tersendiri di mata pimpinan kalian dengan cepat dan tepat. Tapi selalu ya mesti diingat hasil fungsi dari di Excel ini hasilnya mungkin benar, tapi keluar gitu ya. Tapi belum tentu hasil itu benar. Jadi memang harus diuji. Ya. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.